Tapi saudara, lihat, kita tidak. Kita bukan orang-orang yang jahat. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang baik. Kita terus berusaha berjuang dalam segala kebaikan. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Kita belajar membenahi diri kita. Kita bukan menjadi orang yang pelit, tapi kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Haleluya. Kita nggak mementingkan diri sendiri lagi. Kita nggak benci orang lagi. Dunia ini menuntut kita untuk benci orang. Baru keluar rumah, tiba-tiba motor lewat, kita nggak sengaja, langsung kita dimaki sama dia. Ini anak Tuhan atau bukan? Sistem kerajaan sorga atau dunia? Kalau sistem kerajaan dunia, kau belum tahu siapa saya? Hah? Ini mantan penjahat dulu. Iya kan? Apalagi kalau kita dimaki sama orang. Saya sudah bertobat, sudah dimaki-maki sama orang. Mau berdiri hati saya, tapi saya ingat, saya bukan dari kerajaan dunia lagi, tapi dari kerajaan sistem kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Udah nggak boleh benci orang. Makanya tujuan iblis itu menyedot kita untuk kembali lihat Yesus. Karena dia di dalam sistem kerajaan Allah, dia adalah kasih. Sudah disalib pun dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Klik. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya tahu laptopnya yang terlalu banyak aplikasinya. Ya, ini dia. Nah, setiap orang yang membenci saudaranya, atau mungkin dari ayat 14 supaya kita ngerti sistem kerajaan. Nah, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup ini. Sistem dunia maut, keinginan daging, upahnya maut. Nah, sistem kerajaan sorga adalah hidup. Nah, kita ini dalam Yesus terjadi yang namanya perpindahan. Ketika saudara percaya Yesus, saudara dipindahkan. Dulu saya ragu-ragu tentang Tuhan, gak percaya Tuhan. Lalu ketika saya percaya, saya mengerti kebenaran, terjadi perpindahan. Dulu anak setan saya, rusakin banyak orang. Betul saudara. Saya narkoba, saya jahat hidupnya. Tapi ketika saya mengerti Yesus adalah Tuhan, saya menjadi percaya kepada dia, saya dipindahkan kepada sistem kerajaan Allah. Haleluya. Nah, lihat nih, ada tandanya. Kalau kita sudah mengalami yang namanya perpindahan, maka dikatakan, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara mau uji, apakah saudara sudah terjadi perpindahan atau belum? Ujinya dalam hal kasih. Apakah saudara punya kasih? Tidak pandang dari gereja mana. Saya senang ada gereja JKI di sini. Saya dari GPDI, saudara saya dari GBI sekarang. Tapi kami pelayanan interdenominasi gereja. Saya tidak pernah menjelekkan gereja lain. Amin. Dan saya nggak mau menjelekkan orang lain. Ku tak pandang dari gereja mana asalkan berdiri di atas firman Allah. Haleluya. Dan kita saudara satu tubuh. Semua gereja ada kelebihan dan kekurangan. Karena sedang menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Tandanya kita ini sudah dipindahkan, kita mengasihi. Lalu kita lihat ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saya tanya, waktu itu saya khotbah di salah satu gereja besar di Tangerang. Ibadah ribuan orang. Siapa di sini yang pernah bunuh orang? Angkat tangan, ya ikut dengan saya. Karena saya melayani preman-preman. Dia keluar dari Nusa Kambangan ikut sama saya. Dia angkat tangan. Yang lain nggak ada yang angkat tangan. Satu ibu bilang, bunuh nyamuk Pak. Enggak, saya tanya yang pernah bunuh orang, angkat tangan. Oh, hanya orang yang ikut saya, mantan pembunuh, tapi Tuhan sudah mati buat dia pun. Saudara, saya baca satu ayat, saya dapat pastikan saudara adalah mantan pembunuh. Saya baca ayat ini. Setiap orang yang benci saudaranya adalah pembunuh.